merubah yang namanya ekosistem menjadi ekosistem. Nah. Itu menjadi tantangan luar biasa, tapi ya itulah yang perlu kita orkestrasi sekarang ini. Iya. Oh, iya Ini iya. bukunya Pak Lili, wah saya taruh di sini nih Wah, Pak, di terima kasih ya. podcast ini. Ini bukunya Pak Lili nih Sobat SAR, ya. Bukunya Pak Lili, Balai Rantai Berkawan Merapi, Iya Lokalitas Kebencanaan. iya Wow, keren ya buku ini. Dari Dr. Lili Kurniawan. iya. Ya memang bencana itu golden time-nya itu pendek. Mereka yang bisa menyelamatkan adalah orang-orang di sekitarnya. Kita berbicara dalam bahasa yang sama, yaitu bahasa kemanusiaan. Sudah mulai membincangkan tentang pengurangan risiko bencana, tentang upaya-upaya kesiapsiagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat SAR. Kali ini bersama saya Abdul Haris Ahadi. Saya ucapkan selamat datang di podcast SAR Talk. Search the Inspiration and Rescue the World. Wow, keren kan tagline-nya? Search the Inspiration, mencari inspirasi dan rescue the world. Persembahan dari Basarnas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Jika Sobat SAR membutuhkan pertolongan, jangan lupa langsung saja call 115. Gratis tanpa dipungut biaya. Sarto kali ini sesuai dengan tagline yang tadi saya sampaikan, mencari inspirasi. Dari mana? Dari tokoh-tokoh, dari orang-orang hebat narasumber yang didatangkan ke Basarnas melalui Sartok ini. Yang paling penting, narasumbernya punya banyak kisah hidup yang menarik, heroik, dan inspiratif tentang bagaimana pengalaman kehidupannya, bagaimana meniti sebuah karir. Wow, penasaran kan? Yuk tonton podcastnya sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Oke Sobat SAR, silahkan menyaksikan. Sobat SAR, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau ini adalah sahabat saya. Ya, saya sudah kenal beliau ini sudah bertahun-tahun ya. Karir di bidang ke-ASN-nya ini luar biasa ya, malang melintang ke sana kemari dan saya melihat beliau ini sosok yang luar biasa. Beliau juga adalah seorang pembelajar. Siapa beliau? Dr. Lili Kurniawan, ST, MSI. Pak Lili, apa kabar? Baik, terima kasih diundang. Beliau ini adalah Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selamat datang kembali Pak di podcast Basarnas ini. Terima kasih, SAR Pak. Talk. Terima kasih Search sudah the diundang. Inspiration. Ini Sobat SAR ini pengen mendengarkan ini. Inspirasi-inspirasi dari Pak Lili ini. Sebelum masuk ke sesi inti ini, saya panggilkan dulu Mbak Faras ya, untuk bawain kita minuman enak Pak. Wah, Ya, alhamdulillah. jadi di Sartok ini ada minuman yang enak sekali. Wah, Pak Lili harus ditunggu-tunggu ngincipin ini, ya. Sebagai peneman podcast kita nanti ya. Mbak Faras, silakan Mbak Faras. Wah, ini. Silakan Mbak Faras. Pak. Eh, Taruh di sini ya Pak ya. Oke, terima kasih Mbak Faras. Sama-sama Bapak. Makasih Mbak. Oke. Oke, Ayo, aku Pak. tinggal dulu ya. Wah, Kalau kata orang Surabaya, diseruput Pak. diseruput dulu ya. Diseruput dulu. Kita nikmati Pak. Ya. Bismillah. Nah, ini Pak ya. Jadi podcast Basarnas kita sebut SAR Talk, Pak. Ah, Selalu ada SAR-nya. keren, Jadi keren. SAR ini akhirnya kita apa ya? Kita plesetkan gitu ya. Search the inspiration, mencari Oh, inspirasi. inspirasi. Ya. Ya, ya. Kami pandang Pak Lili ini luar biasa ya, meniti karirnya. Bagaimana kita sama kali Pak ya usianya ya. Mungkin ya.
di usia-usia Ya, yang mungkin sekitar mapan, Pak. Kalau saya mapan, Pak, ya, 58 gitu. 58 ya. Tapi masih terus aktif belajar saya lihat ya. Terima kasih. Saya pernah ke kediaman Prof. Samsul Ma'arif, Pak. Ada Oh. buku Bapak dikasih ke Profesor Samsul Ma'arif. Saya belum ngomong nih ke Pak Lili. Oh iya. Itu saya ambil. Wah, ini buku bagus ini Wah, tentang kolaborasi ini. siap, Itu bukunya siap, Pak Lili itu. siap, siap, siap. Beliau ini tokoh ya, narasumber yang luar biasa, kolaborator. Nanti kita kulik ya posisi beliau sebagai deputi di Kementerian PMK, Pak ya. Ya. Pak Lili, sebelum kita menuju ke sesi inti podcast, Pak, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu video singkat berikut ini. Yuk, silakan kita lihat. Ya, peran Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK adalah melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian penanggulangan bencana dan konflik sosial khususnya pada situasi pasca konflik. Wah, ini keren sekali nih video yang tadi ditayangkan ini ya. Luar biasa, Pak Lili. Terima kasih. Ini apa, Pak, kesibukan sekarang ini? Kalau Ya. dulu kan tahun lalu Bapak masih di BNPB ya. Ya, Tetapi tahun ini nampaknya sudah pindah ya posisi di Ya. Kementerian Koordinator Bidang PMK. ya sekarang ini kami lebih banyak untuk mencoba untuk menggali lagi bagaimana kita melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian khususnya untuk penanggulangan bencana dan pasca konflik sosial. Ini penting bagi kita karena pelaku dari penanggulangan bencana maupun konflik sosial itu cukup banyak. Jadi ini memang perlu ada sinkronisasi, kalau tidak nanti jalan sendiri-sendiri. Dan begitu kita jalan sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan maksimal. Iya. Dan output dari semuanya ini adalah bagaimana kita membuat masyarakat kita tuh nyaman, terutama mereka yang saat ini tinggal di daerah rawan bencana. Iya. Karena mereka yang tinggal di daerah rawan bencana, hasil dari analisis BNPB itu kalau desanya saja dari sekitar 75.000 desa, itu ada 53.000 desa yang ada di daerah rawan bencana. Jadi cukup banyak. Dengan kondisi seperti itu, kita sebagai pemerintah memang harus melakukan sesuatu. Tidak bisa ada pembiaran di situ. Kalau kita biarkan mereka autopilot misalnya, kalau ada bencana korbannya pasti banyak. Nah, bagaimana sekarang kesiapsiagaan, kapasitas, ketangguhan mereka itu kita tingkatkan. Kemudian yang paling penting adalah kita di pemerintah maupun pemerintah daerah harus memfasilitasi upaya penanggulangan bencana dengan baik. Sobat SAR ini pengen sekali, Pak, pengen tahu sebenarnya karir awalnya Pak Lili seperti apa sih, Pak? Sebelum tadi ngomong soal kebencanaan yang luar biasa, masyarakat perlu tahu nih, Pak ya. Iya. Jadi saya mulai masuk jadi ASN itu tahun 96. Ini ada di BPPT, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi. Pilihan yang saya ambil itu adalah sebagai peneliti khususnya tentang mitigasi bencana. Dan karir peneliti itu selesai pada saat tahun 2009, kami diminta untuk bergabung di BNPB. Di BNPB menjadi Kasubdit Pencegahan. Kemudian 4 tahun kemudian kami diangkat menjadi Direktur Pengurangan Risiko Bencana. Dan di situ kita memulai bagaimana Indonesia itu harus punya namanya peta risiko bencana. Nah itu kita siapkan dengan baik. Kemudian tahun 2018 kami berpindah mengurusi masyarakat, Direktur Pemberdayaan Masyarakat. Dan di 2019 kami diminta untuk menjadi Deputi Bidang Pencegahan di BNPB. 2022 kami diminta untuk menjadi Sestama di BNPB. Dan kemudian setelah itu menjadi Deputi Logistik dan Peralatan, dan awal tahun ini 2025 kami diminta Pak Menko PMK untuk bergabung di Menko PMK. Jadi yang tadinya kami di BNPB itu sebagai pelaku pelaksana, sekarang posisinya sebagai koordinator,
sinkronisator di Iya. situ yang ada di situ. Sehingga kami bisa mengorkestrasi kementerian lembaga yang jumlahnya sangat banyak untuk penanggulangan bencana itu bisa bersatu padu, berada pada satu orkestrasi yang sama. Iya. Gitu. Nampaknya kalau ngelihat perjalanan karir Pak Lili sangat relate semuanya Pak ya, inline ya. Dari Yes. BPPT terus ke BNPB dan sekarang di Kemenku PMK. Luar biasa karirnya. Sampai Terima kasih. menduduki jabatan deputi di Kemenku PMK. Ya. Apa yang dirasakan Pak? Perbedaan waktu dulu di BNPB sama di Kemenku ini Pak? Ya, di BNPB kita bisa langsung mengimplementasikan apa yang kita pikirkan karena kita sebagai pelaku, ya, pelaksana di Pelaksana BNPB. ya. Ya. Walaupun kita juga harus mengkoordinir yang ada di daerah-daerah. Di daerah itu ada BPBD, Ya. baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kemudian kalau di Menko ini lebih banyak kita melakukan koordinasi di situ. Koordinasi. Bagaimana sinkronisasi, orkestrasi itu kita lakukan sehingga apa yang kita lakukan itu punya satu tujuan yang sama. Karena dalam penanggulangan bencana khususnya pada situasi terjadi bencana, kita punya satu goal yang sama, kita menyelamatkan sebanyak mungkin Iya, betul. masyarakat kita yang terdampak oleh bencana. Iya. Nah, dari situ sebenarnya peran paling besar ada di tempat Pak Haris. Iya. SAR SAR. itu menjadi titik yang luar biasa di peranannya dalam menyelamatkan masyarakat kita dari bencana itu. Wah, ini luar biasa nih. Bapak awalnya dulu adalah di BNPB, tahu benar-benar di lapangan, ya. Nah, sekarang sudah berada di Kementerian Koordinator nih, Sobat SAR. Ya. Ini luar biasa ini. Artinya pengalaman sebagai pelaksana di lapangan, ini insya Allah membawa berkah nih Pak Lili. Ya. Sebagai seorang yang menjadi dirijen terkait dengan kebencanaan. Karena isu kebencanaan ini kan dilakukan oleh banyak pihak ya Pak Lili ya. Betul. Itu terasa sulitnya ya. Ya. Tetapi saya yakin sulit, tapi insya Allah kita bisa Pak ya. Lebih maju lagi, lebih kolaboratif lagi. Betul Pak Lili ya? Betul. Jadi saya bersyukur saya tidak lagi hanya teori saja, karena saya sudah praktek sebenarnya. Sudah praktek. Jadi merubah yang namanya ekosistem menjadi ekosistem itu menjadi tantangan luar biasa, tapi ya itulah yang perlu kita orkestrasi sekarang ini. Dan saya yakin dengan dukungan semua pihak termasuk Pak Haris dari Basarnas, kita bisa, Indonesia bisa melindungi semua masyarakat yang tadi saya sebutkan ada di 53.000 desa yang rawan bencana, itu kita bisa lakukan. Asalkan kita bisa kolaborasi dan kita mau meninggalkan ego-ego sektoral yang selama ini ya menjadi penyakit kita gitu. Ini ada kata penting Sobat SAR. Ekosistem menjadi saya ekosistem. jadi ingat buku saya dan bukunya Pak Lili. Itu ada di sana itu Pak. Oh iya, masih ada. Saya ambil dulu Pak ya. Ya, silakan Pak. Ini untuk melihat ekosistem sama ekosistem ini Sobat SAR. Ya, ini apa sih itu? Saya belum pernah ya kasih Pak Lili ya. Ini buku saya nih Pak. Oh iya. Ini bukunya Pak Lili. Wah, saya taruh di sini nih Pak, di podcast ya. ini. Ini bukunya Pak Lili nih Sobat SAR. Ya, bukunya Pak Lili. Balai Rantai Berkawan Merapi. Lokalitas kebencanaan. Wow, keren ya buku ini dari Dr. Lili Kurniawan. Ini buku saya nih Pak Lili. Wah, ini kepemimpinan kolaboratif. Makanya waktu saya ke kediaman Prof. Samsul Ma'arif, saya lihat buku kolaborator. Pak ini bagus banget ini. Saya lihat dalam, dari Pak Lili nih. Tapi boleh saya ambil Prof, saya bilang gitu kan. Saya ambil Pak, mohon maaf loh Pak ya. Iya. Bapak ngasih ke Prof. Samsul, tapi bukunya saya Pak ambil. Siap. Insya Allah berkah Pak. Ya. Nah ini dari saya Pak. Oke. Biar terima kasih sama-sama. nih. Waduh. Jadi ini keren banget ini. Ekosistem menjadi ekosistem. Ya. Jadi kebermanfaatan di semua pihak Pak. Ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana. Dan semua harus terlibat. Semua harus terlibat. Tidak ada yang kita sering bicarakan menjadi objek saja nggak bisa. Hari ini kalau kita nangani bencana, yang jadi objek harus menjadi subjek. Nah itu kuncinya ada di situ. Objek menjadi subjek, menjadi pelaku. Ya. Termasuk masyarakat tadi Pak. Waktu Pak Lili jadi direktur pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Ya. Buku itu yang sekarang di tangan Pak Aris itu menceritakan sebenarnya bencana itu adanya di masyarakat.
Ya. Sehingga di situ sebenarnya lokalitas bencana itu ada di situ. Saya hanya menjadikan satu kasus saja, prototipe saja, itu namanya Desa Balerante, itu desa yang paling dekat dengan Puncak Merapi. Oh, ini Nah, ya, Balerante itu ya. paling dekat dengan Puncak Merapi. Nah, apa yang kita tidak bisa mengusir mereka dari desa mereka. Ya. Yang kita bisa adalah kita perkuat adaptif yang ada di sana. Sehingga mereka harus berkawan dengan Merapi. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana sebenarnya di Indonesia itu banyak sekali tempat-tempat yang rawan bencana, tapi sudah terlanjur menjadi pemukiman. Kita sebagai pemerintah nggak mungkin akan mengusir mereka. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita tingkatkan kapasitas mereka. Mereka harus aware terhadap bencana. Kalau tidak, mereka jadi korban. Iya. Kalau tidak, mereka mengalami kerugian. Sobat SAR, ini kalau ngobrol sama orang pinter ini ya, dan orang yang punya pengalaman ini luar biasa sekali ya. Tadi ada kata-kata kunci ya terkait dengan ekosistem menjadi ekosistem ya, memberikan manfaat buat banyak orang ya, seluruhnya. Terus yang lagi yang tadi ya adalah Objek objek menjadi subjek. menjadi subjek Ya. ya. Apalagi kita bicara masyarakat. Masyarakat bukan objek, tetapi masyarakat adalah subjek. Betul Pak Lili ya? Betul Sehingga sekali. perlu dikasih peran ya, diberdayakan mereka Yes. Pak ya. Dan saya melihat ada banyak program-program pemberdayaan oleh pemerintah Pak ya. Betul. Kemenko PMK sendiri, Basarnas dengan ada SAR Go to School-nya, SAR Go to Ya. Campus ya, pelatihan potensi pemberdayaan Betul, masyarakat, betul. Kemensos ya, BNPB ya luar biasa, Kementerian Kesehatan. Nah, ini yang menjadi ini tentunya Bapak nih di Kemenko. Ya, kita harus menjahit itu. Iya. Karena begini, secara akademis, Iya. ya, secara teknokratik itu bisa dibuktikan bagaimana sebenarnya ketangguhan itu harus dimulai dari Iya. tingkat masyarakat, bahkan tingkat individu. Individu. Ya. Mungkin Pak Aris masih ingat waktu kejadian gempa bumi Kobe Iya. 1995, di mana setelah itu ada survei yang mengatakan bahwa mereka yang selamat dari bencana itu adalah karena diselamatkan oleh diri sendiri, Diri sendiri, betul. oleh keluarganya, oleh tetangga kanan kirinya atau komunitas yang lewat. Artinya ya memang bencana itu golden time-nya itu pendek. Mereka yang bisa menyelamatkan adalah orang-orang di sekitarnya. Bagaimana kalau orang di sekitar kita tidak paham tentang SAR, tidak paham tentang masalah dunia kesehatan. Mereka asal menyelamatkan saja, salah akibatnya bisa cari cacat mereka. Iya. Nah, hal-hal seperti ini memang harus terus-menerus kita edukasi masyarakat. Betul. Iya. Nah, saya katakan inilah peran dari SAR yang luar biasa. Jadi sebelum ada bencana, ya mari kita latih masyarakat kita dengan pendidikannya, Iya. dengan pengetahuannya, dan juga keterampilan. Iya. Syukur-syukur ini nanti akan kita sertifikasi. Iya. Jadi masyarakat kita itu tidak lagi menunggu bencana terjadi baru kemudian mereka ditolong. Iya. Saatnya mereka balik Sendiri. Iya. menyelamatkan diri sendiri dan menolong orang lain. Begitu. Saya tuh teringat ada satu buku Pak Lili Ya. tentang chaos organization in disaster Wow. management. Jadi organisasi yang chaos Pak Lili. Ya. Sehingga di buku itu menjelaskan bagaimana ada organisasi terkecil, yaitu unit sosial yang namanya keluarga, Pak. Yang tadi Pak Lili sampaikan tadi itu. Ya, Jadi ada organisasi terkecil yang namanya keluarga itu harus diberdayakan. Terus sampai organisasi yang besar yang disebut mungkin kalau di masyarakat kita adalah RT, RW, seperti itu. Betul. Dan seterusnya sampai organisasi yang Yes. seperti organisasi pemerintah dan kemasyarakatan, ya badan hukum yang sekarang ini yang dikenal dengan multi helix Pak ya. Ya. Ya penta atau multi helix Ya. seperti itu. Ya. Gitu Pak. Ngomong-ngomong soal pendidikan Pak Lili. Ya, Dr. Lili Kurniawan. Alumni mana nih Pak? Ya, jadi saya setelah lulus SMA itu saya masuk ke UGM. UGM. Saya satu di- UGM ya? Saya UGM Oh. di Teknik Geodesi saya. Teknik Geodesi. Teknik Geodesi. Kemudian sempat mau sekolah di München, tetapi nggak jadi. Udah sampai di sana, terus balik S2-nya, lagi. Iya, S2-nya. Akhirnya saya meneruskan S2 di UI, UI. di Geografi. Ya. Jadi S1 Geodesi, S2 Geografi. Dan kemudian saya pikir saya harus tahu mengenai administrasi publik. Makanya saya mengambil ilmu administrasi di Brawijaya untuk S3. Keren-keren. UGM, UI, Brawijaya. Brawijaya. Ilmunya mantap nih, mulai dari geodesi sampai
kebijakan publik, Pak, ya. Iya, bisa Itu nyebrang itu tuh, Pak. menyeberang, ini luar biasa nih ya, menyeberang ya. Dan tadi nyebrang juga itu, dari BPPT, BNPB, sekarang Kemenko. Kemenko, ya. Itu mungkin sama, Pak, ya? Artinya ilmu itu akhirnya benar-benar bisa dipakai, Pak, ya? Iya, karena yang namanya ilmu itu akan berkembang, Pak. Iya. Jadi yang tadinya kita hanya bicara mengenai diri kita sendiri, yang namanya sebagai peneliti kan hanya untuk diri sendiri sebenarnya. Hmm. Baru residunya itu digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan. Itu peneliti sebenarnya. Nah, dari situlah kemudian saya mempraktekkan itu di BNPB. Saya bersyukur ada di sana untuk, loh, kalau saya hanya meneliti terus tanpa kemudian melakukan intervensi secara langsung, kayaknya kok nggak mantap gitu ya. Nah, saya lakukan di BNPB selama hampir 15 tahun di situ. Iya. Nah, tapi kemudian saya menemukan suatu fakta, loh, tadi yang namanya ekosistem tadi itu terjadi di Indonesia dan itu nggak bisa nggak karena memang sistem penganggaran kita juga memungkinkan seperti itu. Iya. Nah, inilah yang kemudian saya mencoba bagaimana sinkronisasi itu bisa dilakukan di Kemenko PMK. Iya. Dan sekarang saya ada di sini. Walaupun baru 1 bulan ya, Iya, iya. tetapi saya mencoba untuk bagaimana orkestrasi itu akan berjalan dengan baik insya Allah ke depan dengan membuat satu inovasi-inovasi yang ada di kementerian lembaga. Apa memang Pak Lilik sejak dulu di bangku SMP, SMA terpikir bahwa kelak akan bekerja di sebuah instansi yang menangani soal kebencanaan? Terus kuliahnya geodesi begitu ya? Ini untuk Sobat SAR ini ya, pada saat mau apa tuh, memilih pendidikan ya Pak ya, ke Ya. jenjang S1 gitu kan. Kan ada orang yang ya udah yang penting kuliah gitu. Ini Pak Lilik apa sekedar kuliah, apa memang sudah di apa ya? Ya passion-nya seperti itu gitu. Ya, dari awal sebenarnya waktu SMA itu saya yang penting saya masuk fakultas teknik. Nah, Teknik. itu. Oh, teknik ya? Teknik aja. Saya waktu itu tidak berpikir mau kerja di mana, mau ngambil apa gitu enggak. Jurusan apa gitu enggak. Tetapi begitu saya masuk di geodesi, loh ini kok menarik ya. Iya. Menariknya karena dia bekerja dengan spasial. Ya, dengan spasial. Kalau spasial itu sebenarnya bisa semua bidang bisa kita lakukan di situ. Tetapi ada saat yang menarik pada saat karena saya lama tinggal di Jogja, pada saat itu ada Gunung Merapi meletus. Pada saat itu saya sedang KKN, kuliah kerja nyata. Ini yang kemudian melihat, kenapa ini geodesi ini nggak bisa berfungsi untuk menyelamatkan banyak orang pada Iya. saat bencana terjadi. Inilah yang kemudian, kalau gitu saya ngambil waktu di BPPT, penelitian khusus untuk mitigasi bencana. Nah, itulah awalnya saya berkenalan dengan yang namanya disaster management, penanggulangan bencana itu sendiri. Lah kok dilalah, nah dilalah. Terus di BPPT ya, Iya, di BPPT. sebagai peneliti Iya. langsung inline ya? Iya, langsung inline. Terus habis itu BNPB. Tiba-tiba BNPB. Jalannya Gusti Allah ke sana, Pak ya? Iya. Sepertinya sudah diberikan jalan seperti itu ya. Iya. Jadi benar-benar sudah tertarik dengan isu-isu kemanusiaan, dengan penanggulangan bencana, Pak ya? Iya. Sejak dulu ya berarti ya? Ya, karena saya pikir orang yang paling mungkin paling butuh pertolongan kita adalah mereka yang pada saat itu dia terjadi bencana dan Iya. dia jadi korban. Iya. Itu betul-betul dan saya masih meyakini, Dan Pak Lili merasakan ya, saya merasa sebagai orang Jogja, sebagai orang Jogja. tadi ada Merapi tadi itu ya, Betul sekali. Saya merasakan begini, yang ada panggilan akhirnya Pak ya? betul Panggilan Pak, jiwanya. betul Mbak. Jadi saya meyakini bahwa sebaik-baiknya manusia Iya. itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Luar biasa. Dan di kebencanaan itu bisa menjawab itu. Iya. Dan tugasnya bertemu dengan banyak masyarakat tadi ya, Betul sekali. di pemberdayaan masyarakat, Betul di sekali. kedeputian, sebagai sestama yang merancang sebuah bagaimana lembaga itu berjalan, Pak ya. Iya. Dan sekarang di Kemenku. Ya, itulah inovasi itu bisa mengalir karena kita karena kita enjoy untuk melaksanakan pekerjaan itu Iya. sesuai dengan habit kita mungkin. Jadi itulah yang membuat kita enjoy. Jadi apapun inovasi itu kita bisa lakukan setelah itu. Tetapi kalau Pak Lili ini asli mana, Pak? saya orang Jogja, saya orang Jadi Jogja. ayah, ibu sana, Ayah Pak ibu ya? orang Jogja. Luar biasa. Saya mulai lahir sampai lulus kuliah di Jogja. Iya. Ya. Orang Jawa Tengah, Jawa Tengah ya, DIY. DIY, Saya Surabaya, Pak. Wah. Jawa Timur. Jawa Timuran, Pak. Jawa Timur. Kalau ngomong soal ilmu saya malah nggak karuan, Pak. Dari ilmu hukum sampai ilmu apa itu?
Inovasi kebijakan, Pak, dan kebijakannya. leadership. Hmm, Tapi semua bisa gaduh, Pak. Bisa gaduh luar seperti itu. biasa. Ya. Pak Lili, pertanyaan saya lagi terkait dengan apa ya aktivitas Pak Lili sebagai seorang deputi yang dulu juga deputi dan sestama di BNPB. Apa sih tantangan terbesar dalam melaksanakan tugas ini sebenarnya? Tantangan terbesar itu adalah mengajak. Ini kan konsep kepemimpinan Iya, sebenarnya. Mengajak orang lain itu berpikir melakukan sesuatu sama seperti yang kita pikirkan. iya, Jadi gini, tantangan dalam penanggulangan bencana ini yang saya maksud nanti akan ke sana. Bahwa pembangunan itu pasti punya dua sisi mata uang, Pak. hmm, Pada satu sisi akan berhasil masyarakat sejahtera. Tapi pada satu sisi lain, dia akan gagal. iya, Kemudian apa yang ditimbulkan? Bencana. Hmm. Dan ini, dua sisi ini sekarang ini berjalan dekat dengan kita. Kita setiap tahun melakukan pembangunan, tetapi itulah yang kemudian harus kita pikirkan. Makanya saya mengajak semua pemangku kepentingan, pengambil kebijakan untuk kemudian hati-hati, misalnya mengelola sumber daya alam. Gitu misalnya. Jangan sampai kemudian kita pengen selalu membuka sesuatu itu untuk pembangunan, tetapi berakhir dengan bencana. Itu yang kita tidak inginkan begitu. Tentu kita akan mendukung semua upaya pembangunan. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita saat ini. iya. Pak Lili bicara soal mengajak tadi, Pak ya. Hmm, Kalau kita melihat penta dan multi helix ini, Ya, ini latar belakangnya mereka berbeda ya, terus pendidikannya berbeda. Seberapa sulit, Pak, yang dihadapi tadi itu? ya. Seberapa sulit, Budaya tapi juga, Pak, ya budaya, budaya ya juga, adat itu betul. mempengaruhi juga. Ya, tapi sebelum menjawab seberapa sulit, saya katakan seberapa mudah. Wah, ini Seberapa mudah? Mudahnya adalah kita berbicara dalam bahasa yang sama, yaitu bahasa kemanusiaan. Itu yang memudahkan kita. Sehingga tadi yang Bapak sampaikan kesulitan-kesulitan dari berbagai suku bangsa, agama, mungkin beda disatukan dengan itu, budaya Pak ya, gitu, disatukan dengan kemanusiaan. kemanusiaan. Kita ingat, Pak, berapa kejadian bencana di Indonesia yang semua menjadi satu karena kemanusiaan. Contohnya adalah tsunami Aceh. Aceh, ya. Itu disatukan oleh kemanusiaan. Iya. Kemudian berapa tempat yang lain di Indonesia yang di situ sebelumnya dia ada konflik di situ, tapi begitu ada bencana menjadi satu karena kemanusiaan. Nah, inilah yang kemudian kita gunakan bagaimana mengajak yang namanya multi helix tadi Iya. bisa bersama-sama, bisa sinkron, bisa satu orkestrasi dalam kemanusiaan. Akhirnya Bhinneka Tunggal Ika, Pak ya. Akhirnya Bhinneka Tunggal Seperti Ika. ini luar biasa nih. Jadi bukan bagaimana sulitnya, Pak. Bagaimana kita Mudahnya. mudahnya. Dan ternyata disatukan dengan itu tadi ya. Ya. Isu kemanusiaan, benar-benar membawa satu ya, Pak ya. Ya. Karena Apalagi yang COVID kemarin, Pak ya. Betul Benar-benar yang sekali. namanya politik, bangsa ya, Yes. negara, udah nggak ada, lepas itu, Pak. Benar-benar satu, Pak. Ya. Ya. Nah, strategi dalam mengatasi tantangan tadi bagaimana, Pak? Mungkin punya strategi yang sangat khusus yang selalu dilakukan oleh Pak Lili. Tentunya beda, Pak ya, pada saat di BNPB sekarang di Kemenko ya. Atau ada kata-kata kunci yang sama kayak tadi, Pak? Kuncinya hanya ini. Jadi gini, siapapun kita itu kita memang harus berada dalam posisi yang kita harus tahu. Misalnya ya, Pak Haris pada saat ada di kantor Basarnas, Pak Haris adalah sestama, Iya. gitu ya. Tapi jangan lupa Pak Haris pada saat pulang ke rumah, Iya. Pak Haris adalah warga RW, warga RT, gitu Iya, ya, betul. yang harus ikut dengan ketua RT, ketua RW yang ada di situ. Kita juga itulah yang menjadi salah satu challenge kita. Bagaimana sebenarnya semua orang itu punya peran, termasuk bencana. Pada saat titik-titik tertentu kita tidak membantu orang lain, kita akan jadi kena bencana. Ya. Dan itu percaya tidak percaya itu terjadi, Pak. Kalau kita tidak mau membantu orang lain, begitu kita kejadian bencana, orang lain nggak ada yang bantu kita. Itu salah satu hal yang sering saya sampaikan ya, ke semua pemangku kepentingan. Itu yang terjadi seperti itu. Dan memang faktanya
begitulah yang terjadi. Ini pelajaran-pelajaran hal-hal kecil yang kemudian kita bisa gunakan sebagai strategi kita Iya, untuk iya. bicara, berkomunikasi dengan para pengambil kebijakan. Wah, luar biasa. Pak Lili, ini ada apa? Catatan dari Sobat SAR ini, Pak Lili. Wah, Ya, Indonesia ini sebagai ring of fire, Ya. yang menyebabkan negara kita ini rawan ya dilanda gempa bumi hingga gunung meletus. Ya. Menurut Pak Lili, apa yang semestinya pemerintah dan masyarakat lakukan dalam bersama-sama menangani bencana di negara kita ini, Pak? ya. Jadi pilihan-pilihannya itu ada 3 itu, Pak. Jadi kita harus bersyukur ya, kita hidup di Indonesia, negara yang subur, makmur, loh jinawi gitu ya. Negara kepulauan gitu ya. Semua penduduknya saling menghormati satu dengan yang lain. Tapi di sisi yang lain, kita punya satu ancaman yang sama. Bahwa negara kita itu terbentuk dari 3 lempeng tektonik dunia. Iya. Akibatnya apa? Ada bencana geologi, ada gempa bumi, kan gempa bumi dengan kriteria tertentu terjadi di laut, menjadi tsunami, kemudian ada gunung-gunung kita yang hampir 500 gunung kita. Tetapi yang aktif itu 129 gunung api. Dan itu ada di sekitar kita. Dia membuat kesuburan tanah, dia memberikan kita tambang gitu Iya. ya. Banyak sekali yang kita bisa peroleh. Nah, kita tinggal di situ. Kita di negara yang seperti itu. Yang kita lakukan cuma satu. Kita harus melakukan adaptasi. Adaptasi, karena adaptasi itulah yang sebenarnya saat ini sudah mulai memudar nih, Pak. Jadi orang membangun di daerah rawan bencana ya sesuai dengan kemampuannya dia, bukan dengan tata kelola untuk bangunan tahan gempa. Misalnya gitu. Iya. Inilah yang kemudian kita harus perlu ingatkan lagi. Iya. Ini menjadi tantangan kita. Tetapi jawabannya adalah adaptif tadi. Jadi kalau kita mau tinggal di daerah rawan bencana ya kita harus punya kesiapsiagaan. Nah. Kita harus siapkan misalnya kalau daerah rawan banjir, sebelum banjir terjadi, pada saat hujan besar, kita sudah harus amankan barang-barang elektronik kita. Mobil kita ditaruh ke tempat yang tinggi. Anak-anak kita tahu mana jalur evakuasi. Manakala nanti ada informasi mereka harus pergi ke tempat yang aman. Sehingga mereka tidak jadi korban. Itu cara-cara adaptif. Jadi pertanyaannya adalah, boleh nggak kita tinggal di Indonesia? Ya boleh, tapi harus adaptif. Monggo Pak, diseruput lagi nih Pak. Sebelum ini menarik nih Pak, yang sampaikan Pak Lili tadi ya. Saya jadi ingat apa itu, kerangka kerja Sendai Pak. Ya, disaster risk reduction. Pengurangan risiko bencana. Salah satunya tadi bicara soal apa? Kesiapsiagaan, Pak ya. Dan kita harus dengan kondisi Indonesia seperti tadi itu, kita harus harmoni, Pak. Betul. Harmoni in disaster. Kira-kira begitu, Pak Lili ya. Betul. Bagaimana, Pak? Ada inovasi-inovasi yang lain, Pak, yang harus dibangun? Ini kan kita baru awal tahun ini, Pak ya. Iya. Baru bulan-bulan ya Februari. Apa nih yang harus dilakukan oleh banyak kementerian lembaga ini? Ya. Yang pertama itu BNPB sudah mengawali ya dengan mengidentifikasi daerah-daerah rawan bencana itu ada di mana saja. Itu harus menjadi satu acuan yang penting bagi kita. Jangan kemudian kita, mohon maaf, sering ributnya hanya gara-gara ini datanya salah. Ini udahlah, kalau sudah ada, mari kita gunakan. Dan masing-masing berkontribusi di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sebenarnya karena bencana itu ada di daerah. Jadi pemerintah daerah harus aware. Jangan asal membangun saja. Karena begitu dia salah membangun, tadi kami sampaikan, bukannya mengurangi risiko bencana seperti Sendai Framework tadi, tapi mereka malah menambah risiko bencana dengan ancaman-ancaman bencana baru. Yang tadinya tidak banjir, karena dia salah membuka lahan, akhirnya terjadi banjir baru. Di tempat yang tadinya aman. Bukan tempat yang sering kena banjir gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Kemudian bagaimana kesiapsiagaan itu harus dilakukan. Mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah, sampai ke masyarakat. Misalnya inovasi yang kita selalu sampaikan adalah kita punya pengalaman dengan Mamuju berapa tahun yang lalu, ada gempa bumi di sana, kita semuanya turun ke sana untuk membantu. Pada saat kita mau menurunkan bantuan, ternyata tidak ada tanah lapang, Pak. Sehingga bantuan itu lebih banyak nyangkut di pohon-pohon.
Nah, berkaca dengan itu, maka salah satu inovasi yang harus dilakukan adalah setiap desa yang rawan bencana, dia harus punya lapangan, Pak Aris. Iya. Kenapa lapangan? Karena lapangan itu bisa digunakan sebagai tempat evakuasi. Iya, betul. Kalau kita mau drop bantuan, kita bisa ada di situ. Kalau tidak ada bencana, itu sarana untuk masyarakat untuk Masyarakat, berolahraga, betul. sehingga mereka sehat, sehingga mereka tangguh. Iya. Kalau ada kegiatan keagamaan bisa digunakan. Kalau ada event-event yang ada di desa bisa digunakan di situ. Jadi banyak fungsi yang ada di situ. Iya. Nah itu sayangnya tidak semua desa yang rawan bencana punya lapangan. Iya. Nah ini salah satu. Dan siapa yang kemudian membangun itu? Bisa Kementerian Pemuda dan Olahraga, Iya. bisa PU misalnya. Nah ini adalah hasil-hasil yang kita harus dorong yang Dorong. seperti itu. Termasuk kearifan Luar biasa. lokal. Iya. Kearifan lokal itu misalnya di suatu daerah itu ada satu budaya, katakanlah seperti Ludruk misalnya Iya, di iya. Surabaya, di Surabaya. Jawa Timur ya, Iya. di Ludruk. Dikasihlah edukasi bencana di situ. Tema-temanya untuk kebencanaan dimasukkan di situ. Sehingga mereka yang menonton Ludruk itu, dia punya pengetahuan, oh kalau Iya. ada gempa, apa yang harus saya lakukan? Kalau ada Gunung Kelut mau meletus, apa yang saya harus lakukan di sana? Sehingga mereka dapat selamat dari Iya. situ. Kita menggunakan konten-konten kearifan lokal karena inilah yang sebenarnya Iya. menyelamatkan kita gitu. Ini menarik nih sekali ya. Sangat. Ini saya jadi ingat yang tadi pembahasannya, yang jadi subjek. Iya. Ternyata semua itu bisa jadi subjek kan, Iya, iya. dengan perannya masing-masing ya dalam Betul. rangka kebencanaan. Betul. Pak Lili, ini di dalam tugas fungsinya Pak Lili kan ada konflik sosial ya. Ya, betul. Seperti apa, Pak? Ya. Apakah sesuatu yang berbeda dengan kebencanaan, Pak? Jadi gini, Pak Aris, jadi konflik sosial itu bisa dipicu oleh banyak sekali faktor. Ya. Salah satunya adalah faktor bencana. Iya. Dan ini sedang kita hadapi saat ini Iya. di Adunara, Iya. di NTT, Flores Timur. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Ada tanah longsor yang namanya krep. Kalau orang geologi dia nyebutnya krep. Krep itu longsoran yang secara perlahan-lahan terjadi dan itu bisa melanda satu desa. Jadi besar. Nah, kemudian tahun 1974 itu desa yang terdampak oleh krep itu kemudian dipindah ke tempat yang baru yang diberikan oleh desa sebelah. Nah, sebagai tuan tanah kan desa sebelahnya ini namanya Ilepati. Dia memberikan tanah di daerah pantai begitu di Adonara. Kemudian pemerintah membangun jalan di Adonara itu melalui pantai tadi. Akibatnya desa yang tadi ada di gunung kena bencana tadi dia menjadi desa yang makmur. Sementara yang memberikan lahan tidak dibangun jalannya. Nah, karena tidak selesai, tidak tuntas penanganannya, inilah yang kemudian menimbulkan tadi konflik sosial. Ya. Tetapi pada saat penanganan konflik itu bukan BNPB atau bukan Kemenko ya yang menangani itu, tetapi ada kepolisian, ada Kementerian Sosial dan sebagainya. Karena ada undang-undang tentang PKS, kemudian ada turunannya. Mungkin TNI juga ya? Ya, termasuk TNI. Kita lebih banyak untuk memberikan dukungan pasca konflik sosial. Dengan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Dan ini dilakukan oleh beberapa kementerian. Jadi bukan Menko sendiri. Kami sekali lagi posisi kami adalah sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian untuk itu semuanya. Jadi masuk Pak di situ. Iya, luar biasa nih. Ini menarik sekali nih Sobat SAR, apa yang disampaikan oleh Pak Lili ini. Pak Lili, ini Sobat SAR ini ada sebagian dari mereka ini anak-anak muda nih. Wah. Ya, mungkin Pak Lili bisa memberikan tips. Ya, beliau ini dari sisi pendidikan, beliau meraih jenjang tertinggi yaitu doktor. Dan kalau kita melihat pendidikannya mulai dari UGM, UI, Brawijaya, perguruan tinggi top Indonesia. Dari sisi karir ya, di PNS beliau sudah menduduki posisi puncaknya sebagai seorang deputi di BNPB, Sestama, sekarang deputi di kementerian. Apa tips untuk anak-anak muda Sobat SAR ini, Pak Lili? Ya, saya ingin menyampaikan anak-anak muda sekarang harus mulai berpikir tentang masa depan bangsa kita. Bangsa kita ini adalah negara besar
yang ada di daerah rawan bencana. Jadi saya ingin anak-anak muda mulai dari sekarang sebenarnya sudah mulai membincangkan tentang pengurangan risiko bencana, tentang upaya-upaya kesiapsiagaan. Karena merekalah nanti yang akan mengelola bangsa ini. Pada saat generasi kita sudah nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi harus ada tongkat estafet itu ada di tangan generasi muda. Karena generasi muda sekarang terpapar dengan teknologi informasi yang luar biasa. Iya. Gunakanlah teknologi informasi itu untuk menyelamatkan sebanyak mungkin masyarakat Indonesia. Gunakan untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang-orang sekitar sehingga mereka kemudian menjadi selamat pada saat bencana terjadi. Begitu. Mantap. Ini yang namanya search the inspiration and rescue the world. Kita tentunya mendapatkan inspirasi yang luar biasa nih dari narasumber saya nih, sahabat saya ini, Dr. Lili ini. Ini waktu, wah nggak terasa Pak Lili. Ya, Jalan terus waktunya ya. melebihi yang tadi yang kita duga nih Pak Lili ya. Luar biasa. Nah ini Pak Lili, luar biasa pembahasan kita ya, bicara soal penanganan bencana di Indonesia ya. Nah ini sekarang waktunya yang nggak serius-serius Pak Lili. Wah, apa ini? Kita main game ini ya. Oke, Nama gamesnya adalah nggak lepas dengan SAR Pak. oke. Penasaran. Penasaran. SAR. Jadi tetap SAR Pak. Pokoknya ada SAR-nya nih Pak ya. Penasaran, pernah nggak sih? Jadi nanti Dr. Lili harus jawab dengan cepat. Wah. Dan jawabannya hanya pernah atau nggak pernah. Gampang kok Pak Oh, Lili. pernah atau Ya? nggak pernah? Ya. Oke. Iya, ini apa itu jawabannya juga pernah atau nggak pernah ya. Jadi penasaran. Ah, iya, iya. Ya, game ini akan dipandu oleh veterans kita Mbak Faras. Oke, ready ya Pak? Oke, Siap, ready ya? siap. Nah, siap. Ready. Ya. Oke, silakan Mbak Faras. Wah. Ini kayaknya kita harus berdiri ya. Duduk aja ya. Wih. Wes. Kita mau main game nih Pak. Oke. Namanya penasaran. Pernah Penasaran, nggak ya. sih? Nah, Gitu. Oke, jadi aku bawa ini. Bapak tinggal jawab pernah atau Oke. tidak Wes. pernah. Ini Nanti tidak, ini pernah ya. ya betul. Pernah Ini dan aja. tidak pernah. Nah, Pernah, di, oke. di dalam fishbowl ini ada Mhm. beberapa pertanyaan yang nanti saya bacain ya. Oke. Oke, Bapak. Saya ambil nih. Betul. Mana? Oke. nah, Oke. Oke. Oke, aku bacain ya. Mm-mm. Penasaran, pernah nggak sih sebelumnya berandai-andai menjadi seorang superhero yang selalu menolong orang lain dalam musibah? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah berandai-andai. ya bro, mengalir aja ya, mengalir aja. Betul. Oke, pertanyaan kedua. Oh, ada Pak, lagi? ini, Pak. Banyak nih Pak, Wah. Banyak ya, Pak. Iya. Wah, udah ini. 50. Silakan. Oh, ada 50 ya? Karena selesai Pak. Oke, pertanyaan kedua. Pernah nggak sih berkunjung ke kantor SAR di wilayah Indonesia? Oh, ini Pernah siapa? dong. Nah, nih? sering. Pernah. Bahkan pernah naik kapalnya. Pernah naik kapalnya. Kapalnya nyaman banget. Top Nah. itu kapalnya Basarnas. Oke. Eh, Pertanyaan ketiga, Pak. Oke, ada lagi ya. Banyak, Pak. Ada berapa? Masih Pak? banyak, 50 tadi. 50 ya, waduh. Oke. Lebih lama Bisa dari nggak tadi tidur Pak, nih. bincang-bincangnya tadi. Pertanyaan ketiga, pernah nggak sih Bapak terpikir bahwa suatu saat bakalan menjadi narasumber dari podcast SAR? Tidak pernah. Tidak pernah berpikir saya. Tidak pernah berpikir. Oke, pertanyaan keberapa nih Pak? Keempat. Ya. Keempat. Ada lagi ya? Oh, boleh. Pertanyaannya, pernah nggak sih sebelumnya terpikir akan mengadakan suatu program kolaborasi dengan Basarnas? Nah, Pernah dong. dan mulai berpikir. sering, ya kan? Sering. Ya. Tahun ini saja baru di awal tahun sudah 3 kali Bapak ke sini ya. Iya. Dan Luar Basarnas biasa. itu nanti 3 kali ke sini. iya, Basarnas itu akan jadi komandan klaster SAR loh ini. Iya. Iya. Sejak dulu ya. Sejak dulu. Kita waktu apa itu Betul. Turki ya Pak ya. Iya. Wah, Pak Lili juga sangat ini juga mendorong. Iya Mbak, di apa itu kita ada Inasal. Iya. Pemerintah Indonesia mengirimkan apa itu? Betul. Preskuarnya, bantuan dan bantuannya kemanusiaan ya. kemanusiaan. Wah, beliau Sekali. ini beliau superhero gitu. Nambah superhero sama Iya. Boleh Ada lagi ya. Wah, ini banyak juga nih. Baru 5 Pak. Baru 6 nih. Oh, nah. Aku baca lagi. Ah. Pernah
nggak sih memiliki rencana untuk membuat program kolaborasi dengan anak-anak muda yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Indonesia? Pernah. Pernah saya Hmm, ngumpulin anak muda nih kan, iya mereka tuh sering. orang-orang hebat, Luar keren semua biasa. Mereka ini. penerus Pak ya. Iya, Harus ini. iya. Mereka Masih luar berapa Pak? biasa. Masih Udah berapa? selesai? Masih ada lagi nih Pak. Boleh ya? Satu lagi ya, satu lagi ya, terakhir. boleh. Terakhir. Nanti waktunya habis nih. Nih, silahkan. Mbak. Oke. Pertanyaan terakhir ya Pak. Pernah nggak sih Bapak terbesit dalam hati Oh. ingin bisa melihat langsung tim SAR yang sedang melakukan proses operasi dan evakuasi di lapangan? Sering Pak ya. Sering, karena kita bareng-bareng ya. Kita Bareng-bareng. bareng-bareng di lokasi Di Di bencana. lapangan. Mereka orang-orang luar biasa. Oke. Betul. SAR itu orang-orang luar biasa. Makanya saya merasa bersyukur kalau setiap ada bencana, ada SAR di situ, udah tenang kita. Iya. Udah tenang, karena mereka yang memberikan harapan. Iya, memberikan kabar ya Pak. Iya, oke. Oke, terima kasih banyak Bapak. Iya. Oke, terima Makasih kasih Pak Mas Horas ya, Sarah. luar Terima biasa. kasih ya. Tapi tadi tergelitik dengan pertanyaan superhero tadi Pak. Saya ingat waktu itu dulu pernah habis musibah apa ya? Kecelakaan ini Pak. Apa itu? Kapal ya, Bukan, pesawat. pesawat. Pesawat waktu itu ya. Saya pernah waktu itu ke Cina Pak ya. Di restoran kecil Pak. Oke. Restoran kecil waktu apa itu? Dari mana? Dari Indonesia. Saya kerja di Basarnas. Itu langsung, wow, Basarnas is a hero. Saya ingat benar itu Pak. Itu padahal di restoran kecil Pak ya. Itu nggak salah Pak, Iya. nggak salah. Itu orang di Cina itu. Itu ngomong seperti itu. Ya, Gitu, luar biasa. Pak Lili juga luar biasa nih ya. Pak Lili, Bapak sebagai deputi di Kementerian Koordinator PMK Pak ya. Ini apa nih rencana kolaborasi program ke depan Pak? Antara Kemenko, PMK dengan Basarnas Pak Lili. Ya, tentu kalau melihat evaluasi kita yang selama ini kita lakukan, salah satunya adalah kita melakukan namanya perbaikan tata kelola untuk penanganan darurat bencana. Ya. Jadi saya berharap ke depan kolaborasi yang kita lakukan adalah mengoptimalkan peran-peran dari Basarnas, Pak, itu dalam konteks sebagai koordinator klaster pencarian dan pertolongan. Ya. Ini menjadi hal yang penting dengan kita ajak tadi yang namanya multi helix. Ya. Itu terlibat dalam situasi klaster pertolongan tadi. Dan inilah yang kemudian sebelum bencana terjadi, kita harus membangun yang namanya potensi SAR yang Siap. tadi Bapak sampaikan Iya. itu sampai ke level kabupaten-kabupaten. Iya. Karena data dari BNPB dari hampir 514 kabupaten kota itu tidak ada satupun kabupaten yang betul-betul bebas dari ancaman bencana. Jadi kita harus menempatkan orang-orang yang punya potensi sertifikasi terkait dengan pencarian pertolongan itu ada di daerah-daerah. Iya. Database itu kita harus punya, Pak. Nah, sehingga nanti harapannya kami mendorong Basarnas untuk melakukan namanya sertifikasi tadi. Harapannya akan memudahkan kita sehingga kalau ada bencana yang ada di tempat-tempat yang jauh, kita yang dari Jakarta harus butuh berjam-jam sampai ke sana. Itu di sana sudah Iya, ada iya. orang-orang yang punya kemampuan sebagai SAR, Iya. sehingga mereka sebagai penolong awal. Ya, inilah yang saya ingin kita dorong bersama menjadi kolaborasi kita. Iya, gitu. luar biasa. Kita juga pernah diskusi ya beberapa waktu yang lalu Pak Lili Ya. terkait dengan pembiayaan Pak Lili. Wah, betul. Ini kita perlu mengoptimalkan mungkin dari sumber-sumber lain ya, Ya, selain dari APBN betul. kita nih Pak Lili ya, Betul. entah dari masyarakat. Saya melihat Basarnas sendiri dan tempat Kemenko dan BNPB ya di tempatnya Pak Lili dulu kan ada banyak pentahelix ya, Ya. multi helix ya, stakeholder yang terlibat ya. Seperti Basarnas sendiri ada Astra, ada Bank Mandiri, ada Betul, PLN ya, betul. Pertamina, Betul. ya kan? Nah ini mungkin ke depan ini perlu juga ini untuk pembiayaan mengoptimalkan sumber-sumber lain tadi Pak Lili ya. Mungkin Ya. kita dorong ke sana untuk ini ya. Jadi nanti itu salah satu strategi. Jadi Iya. kita akan minta dukungan-dukungan dari semua pihak yang kaitannya dengan SAR ini, nanti mereka punya kekuatan sendiri di masing-masing core business-nya, terutama lembaga usaha. Ya. Misalnya tadi disebutkan ada BUMN, misalnya kemudian ada seperti Astra dan Iya. yang lain-lain.
nanti kita berharap orang-orang yang sudah tersertifikasi kemampuan SAR-nya Iya. itu ada di masing-masing. Jadi akan memudahkan kita. Jadi kalau di perusahaan itu terjadi sesuatu, ya kita tidak pernah membayangkan itu terjadi ya, tetapi kalau ada terjadi sesuatu, mereka di awal sudah bisa menangani secara baik lebih dahulu gitu ya. Kemudian masalah pendanaan ya, pendanaan ini kan memang saat ini saya sebut berserakan ya. Nah, betul. Walaupun saat ini di Indonesia Ada banyak sendiri itu lagi kementerian ada lembaga ya. ada namanya efisiensi. Iya, iya. Tetapi kita optimis bahwa penanggulangan bencana itu tidak akan dipotong dananya Iya. di situ. Nah, apalagi kita punya dana pada situasi darurat yang namanya dana siap pakai yang ada di pusat maupun kalau di daerah itu ada namanya BTT, biaya tidak terduga. Ya, Tidak terduga. itu ada di kabupaten kota. Kota, Sehingga ya. kabupaten kota pada situasi darurat bencana bisa menggunakan itu. Nah, saya berharap dana siap pakai ini tata kelolanya nanti ke depan itu bisa dimanfaatkan oleh semua pihak yang kemudian melakukan upaya-upaya untuk penanganan darurat itu dengan baik. Misalnya bagaimana koordinator klaster itu harus bisa menggunakan dana itu misalnya. Nah, tentu untuk sampai ke sana kita perlu untuk melakukan tata kelola yang baik, komunikasi yang baik dengan semua pihak yang terkait dengan itu. Saya kira itu, Pak. Luar biasa. Insya Allah, Pak. Ini Iya. mumpung baru awal tahun, Pak ya, kita Betul, bisa benar-benar betul. garap tahun ini dan meskipun efisiensi, tapi tetap kita harus semangat, Harus Pak, semangat, untuk harus semangat. Indonesia tercinta. Nah, itu Ya. menyelamatkan Mungkin ini masyarakat saatnya untuk kita Betul. benar-benar pentahelixnya, multihelixnya jalan, Pak. Jalan. Kolaborasinya harus jalan. Dan COVID sudah mengajarkan itu, Pak. Nah, betul. Ya, Iya. siapapun dia, walaupun dia hanya di rumah saja, dia juga Tapi kita ini kan punya values, Iya. Pak ya. betul. Values ASN, berakhlak, Ah, ya kan? Ya, salah satunya adalah adaptif. iya. Ya. Salah duanya ada kolaboratif, Pak. Ya, Betul, kita harus betul. harus adaptif lah. Ya. Dengan belajar dari COVID tadi yang Iya. Pak Lili sebutkan. Pak Lili, ini satu hal ini untuk Sobat SAR ini ya, untuk para rescuer di seluruh Indonesia, Iya. baik rescuer Basarnas maupun relawan potensi SAR ya, Hmm. semua lembaga ya. Apa nih pesan-pesan yang bisa disampaikan Pak Lili untuk para rescuer seluruh Indonesia ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Aris. Ya, pada semua rekan-rekan rescuer, Anda adalah harapan. Pada saat terjadi bencana, kedatangan Anda sangat dinantikan oleh semua orang. Pada mereka yang menjadi korban, mereka ingin segera ditemukan, diselamatkan, dibawa ke tempat yang lebih aman. Bagi keluarga korban, Anda adalah harapan bagaimana keluarganya bisa diketemukan. Syukur-syukur dalam keadaan selamat. Jadi tetaplah semangat untuk kemanusiaan dan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Luar biasa nih Sobat SAR. Luar biasa Pak Lili. Nah, ini santai lagi nih, Pak Ya, Lili. wah, Ya, ini santai lagi. Ini games lagi, Pak. waduh, Ya kan? Jadi kalau kita bicara kedaulatan, Pak, Ya. kan harus tanggap, Pak. ya, Ya, harus serba cepat, ya, Pak ya. Ada quick action, ada Hmm. quick respon kan gitu. Hmm. Ini adalah quick answer, wah, bukan ansar, Pak ya. ansar, bukan ansar, bukan Pokoknya asal juga. pokoknya apa-apa sar itu, Pak. Quick answer, Pak. Oke, Jadi jawab cepat aja, Pak. oke, Siap, Pak ya? Santai, Pak. boleh Pak. Yang pertama nih, Pak. Kalau tadi berapa? 50 tadi, Pak. Ini enggak sampai 50 ya. Yang pertama nih, dari 10 hingga 100, seberapa yakin Pak Lili merasa bahwa Indonesia bisa kuat dan tangguh menanggulangi bencana bersama-sama? 80. Wih, luar biasa. Sebutkan secara singkat dan cepat, apa impian yang ingin Anda wujudkan untuk Indonesia? Masyarakat kita siaga bencana dan para aparat mengambil keputusan dengan berbasis pada pengurangan risiko bencana. Luar biasa ini. Apa hal yang membanggakan yang Pak Lili rasakan sudah Anda lakukan selama hidup? Saya bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Wis. 4. Sebutkan secara singkat dan cepat apa yang Pak Lili harapkan kepada anak-anak muda Indonesia. Anak-anak muda sudah harus mulai take lead untuk memimpin kita ke depan, terutama kaitannya dengan pengurangan risiko bencana. Dan sekarang banyak anak muda ya.
dan yang banyak sudah yang muda. tampil ya. Ya, Wapresnya muda betul. dan banyak menteri juga muda, luar biasa. Satu hal yang paling Pak Lili banggakan dalam kontribusi di kedeputian Pak Lili. Saya harus bisa mengkoordinasikan semua orang dengan berbagai latar belakang pendidikan dan pengetahuan. Wis, mantap. Keenam Pak Lili, alasan dalam satu kata, mengapa Pak Lili rela untuk mengabdi pada negeri tercinta ini? Karena saya cinta Indonesia. Keren. Nomor 7 Pak Lili, 3 hal yang Pak Lili cintai dari negeri kita, Indonesia. Masyarakatnya, Masyarakat, oke, budayanya, budaya, dan juga kulinernya. kulinernya, oke. Yang ke-8 nih Pak, tapi Bang ngomong-ngomong kuliner itu luar biasa Pak ya, enak ya. Bisa Kapan-kapan- menyatukan itu soalnya. Kapan-kapan kita harus kuliner ini Pak, kalau ngomong kuliner ini. Nomor 8 Pak, 3 hal yang paling Pak Lili kagumi dari Basarnas Orange. Ya, Bajunya. yang pertama, Basarnas itu harus cepat datang ke lokasi. Mereka punya semangat yang luar biasa. Dan yang ketiga, Basarnas adalah harapan Woi, bagi masyarakat. Sobat Sar, Respor. Ya, jangan lupa tadi kata 3 kata tadi itu, luar biasa ya. 9 Pak Lili. Kesan Pak Lili terhadap tim SAR dalam satu kata. Mereka menyelamatkan banyak orang. Wes, superhero. Oh, selesai ya. Waduh, Ternyata 9, Pak. Wah, Pak Lili, alhamdulillah kita sudah bincang-bincang tadi ya. oh iya, Sudah banyak hal. bincang-bincang, terus sudah main game. Ya. Nah ini ada satu lagi nih Pak. Saya lagi nunggu-nunggu ini Pak. Ya, souvenir buat Pak Lili. Wah, Ya. Selalu ada SAR-nya Pak. Ya, ini SAR Jack ini. Misi paket, Pak. Wow, Oh. paket. Wah. beneran Ya kan Pak? nyampe langsung. Ini yang namanya quick response, quick action. Cepat tanggap Pak. tepatnya Ya. alamat juga. Sebentar, Pak, mau taruh dulu izin, Pak. Wow, Ligar ini, Pak. iya. Oh, Jadi harus Masih dipakai gerak-gerak dulu, ya? Pak. Iya, iya, Pak. Jadi udah ini perpaduan apa budaya nih ya? budaya, Pak. Budaya. hmm, Ini lokal. Iya, lokal. Ya. Ya. Sebentar, Pak, izin. Ada paket untuk Hmm. Pak Lili, Pak. Wow, ini Pak Lili spesial. paket dari Sartok Pak. Waduh. Search the Inspiration. Terima kasih. Saya sudah Keren, mendapatkan inspirasi dan saya yakin Sobat SAR sudah mendapatkan inspirasi dari orang hebat. Ya, yang ada depan saya. Terima kasih. Izin, Pak, mungkin buat Iya. unboxing barang. Waduh. Oh iya. Saya panggil Kak Raras dulu biar barang-barang closing di sini. Sebentar, kamu harus ini mencontoh kayak beliau ini. Siapa? Ya. Wah. Beliau ini Siap. doktor. Siap. Ya, kelak kamu insya Allah jadi doktor. Amin. Sekolah amin. yang terus Amin. ya. Amin, Ini. Pak. Gimana? Izin panggil Kak Faras, Oh, Pak. Mungkin boleh, boleh. biar bisa Iya. bareng-bareng. Wah, kita buka dulu ini apa Iya. nih? Kak Faras. Coba Pak, monggo Pak. Halo. Ayo, Kak Faras. Oke. Wah, ada kita buka ya. Ini apa Silakan, ini ya? silakan. Spesial, Pak. Ceritakan. Wow. Waduh. Oh. Wah. Wah, ini mirip sekali. Keren. Benar ini. berarti Keren, ya. keren. Terima Bener, Pak, kasih, ya? Sartok. Oh ini kenal Pak. Wah, Sartok. Kayaknya Iya kan, kenal Pak? saya nih. Iya, luar biasa. Orang yang hebat ini ya. Bapak pajang Pak ya di Oh, ruang pasti, kerja ya. pasti nih. Ada satu Ya. lagi nih, Pak. Satu lagi, Pak. Wow. Apa lagi nih? Nah, Ini buat Deal. kalau nanti hari Jumat Pak Lili olahraga, Pak Lili Wah, pakai ini. Jogging, Apa ini? Pak. saya punya Wow. kaos olahraga nih. Wow. Shark, Mencari the inspirasi dan rescue dunia. Wah, keren banget. pas ini. Coba nih. Ah, Tambah ini lagi. terima Wih, kasih nih. Paket lengkap. keren ya. Nah, Alhamdulillah. Boleh. Terima kasih. Sama-sama, Bapak. Wah, Kami terima kasih sekali terima lagi. kasih ya. Terima kasih ya. Semoga Kak Dasar Rara juga memang keren. nyontos pilih beliau ya. Pasti, Pak. Terima kasih Beliau ya. ini Makasih luar ya. biasa. Makasih ya, Mas. Makasih. Siap, Pak. Lanjutkan tugasmu. Siap. Pak Faras, makasih. Terima Ya. kasih banyak, Bapak. Terima kasih ya. Mungkin closing bareng kita, Pak, di sini, Pak. Wah, Pak Lili, alhamdulillah kita sudah di Alhamdulillah. penghujung podcast kita ya. Ini sangat terima kasih Basarnas atas kehadiran Pak Lili di sini. Luar biasa inspirasinya sesuai dengan tagline Search the Inspiration and Rescue the World, dan kita semua sudah mengambil inspirasi dari Dr. Lili, Deputy di Kemenko PMK. Ini luar biasa, Sobat SAR. Dan Sobat SAR,
Jangan lupa ikuti terus Shark Talk setiap hari Sabtu ya, dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Semoga ini memberikan manfaat buat kita bersama. Ya, Shark Talk, Short Short the inspiration inspiration and and rescue rescue the the world. Wah. Quick action, satu jiwa satu rasa. Waduh, terima Terima kasih, kasih, terima terima kasih, kasih. keren Ya. sekali nih.